saya Bakhtiar Fahrudin, saya Direktur Pendidikan di Sekolah Islam Bunga Bangsa. Hari ini kami bersyukur mendapat kunjungan dari tim Kementerian Pendidikan yang melaksanakan press tour terkait dengan Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini saya menyampaikan satu praktik baik yang kami lakukan di Sekolah Islam Bunga Bangsa terkait dengan pendidikan inklusi. Jadi program pendidikan inklusi di Sekolah Islam Bunga Bangsa kami mulai sejak tahun 2011 karena kami melihat di masyarakat banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang kurang terlayani dengan baik pendidikannya. Oleh karena itu di Yayasan Bunga Bangsa membuat unit khusus, unit pendidikan inklusi yang menangani anak-anak inklusi mulai dari KB, TK hingga SMA. Nah, bagaimana kami melaksanakan pendidikan di anak-anak inklusi ini? Yang pertama, ketika mereka akan masuk ke dalam Sekolah Islam Bunga Bangsa di penjaringan siswa baru, maka mereka akan kami lakukan assessment. Kalau anak-anak di tingkat TK, kelompok bermain, yang assessment yang kami lakukan adalah assessment tumbuh kembang anak. Karena kami banyak menjumpai anak-anak di usia kelompok bermain, di usia TK, ketika kami melakukan assessment tumbuh kembang, ada delay terkait tumbuh kembangnya, utamanya misalkan terkait dengan kemampuan bicara atau yang kita biasa sebut dengan speech delay. Ketika kita assessment, ada spektrum autis yang kelihatan dari anak-anak itu. Nah, ketika di assessment awal ini mereka punya kebutuhan khusus, maka kami masukkan ke kelas inklusi. Begitu pula untuk di SD, di SMP, dan di SMA. Jadi kelas inklusi di Sekolah Islam Bunga Bangsa ini kami menjadi 3 jenis kelas inklusi. Yang pertama, kelas inklusi yang dia langsung bergabung pembelajarannya dengan kelas reguler. Jadi ketika anak-anak kebutuhan khususnya tidak terlalu besar dan kami nilai bisa bergabung di kelas reguler, maka kami masukkan mereka pembelajarannya di kelas reguler supaya mereka bisa beradaptasi dan belajar dari anak-anak yang ada di kelas tersebut. Yang kedua, ada pembelajaran yang mereka kadang di kelas reguler, kadang kami masukkan di kelas inklusi atau kelas khusus ya. Jadi mereka belajar beradaptasi dari anak-anak kelas reguler, tetapi secara akademik kami buatkan program pembelajaran individu atau PPI yang itu diajarkan secara khusus oleh GPK, guru pembimbing khusus yang sudah kami sediakan. Nah, yang ketiga, ada kelas yang memang full 100% mereka belajar di kelas inklusi. Jadi mereka masih butuh terapi, masih butuh banyak didampingi oleh shadow teacher yang setiap hari secara intensif memberikan pendampingan perilaku kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada, sehingga anak-anak yang seperti ini kami berikan pembelajaran secara full di kelas inklusi. Nah, dengan pendidikan inklusi yang ada di Sekolah Islam Bunga Bangsa ini, kami melihat secara perkembangan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pendidikan khusus yang ada di Kota Samarinda khususnya. Setelah kami melihat dampak dari COVID, ini banyak sekali anak-anak yang sebelumnya kami terima di kelas reguler, tetapi seiring dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang nampak. Misalkan ada spektrum autisnya yang ketika asesmen awal mereka tidak nampak, tapi begitu pembelajaran satu kelas ternyata ada sedikit spektrum autisnya. Karena kami melihat dampak dari pandemi ini, anak-anak di rumah ditinggal bekerja, mungkin ditinggal beraktivitas oleh orang tuanya, diberikan gadget, sehingga mereka kurang mendapat sosialisasi yang baik, kurang bisa bersosialisasi di masyarakat. Jadi mereka kadang speech delay ya, karena tidak terbiasa diajak berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, ini kami melihat akhir-akhir ini cukup banyak, sehingga kapasitas kelas inklusi kami yang sebelumnya hanya 30 siswa, sekarang untuk tahun ajaran baru ini kami tambah menjadi 40 siswa, karena memang kebutuhan di masyarakat ini cukup banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan inklusi. Banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang harus kami berikan layanan pendidikan di Sekolah Islam Bunga Bangsa.